Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Dimas Dwi Prasetyo, Lorena Indah Ayu Permata, dan saya sendiri Suhanita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tahapan produksi sebuah program acara radio dengan mata kuliah programming radio dengan dosen pembimbing Ibu Darmawati SIKOM MIKOM. Berikut ini penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai tahapan sebuah proses program acara radio yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa saja sih tahapan produksi sebuah program acara radio. Nah, untuk menghasilkan suatu produk yang bermutu, pasti tidak lepas dari yang namanya proses. Begitupun dengan radio. Dalam proses produksi radio memiliki 3 bagian utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, untuk menghasilkan siaran yang bermutu dan layak siar harus memenuhi 3 langkah yang saya jelaskan tadi. Jadi, tidaklah siaran yang bermutu dan layak siar harus memenuhi 3 langkah di atas. Jadi, tidaklah manusia semudah yang kita bayangkan, tetapi lebih dari itu, produksi siaran radio akan banyak menghabiskan waktu dan pikiran, baru akan menghasilkan suatu produk yang bermutu dan layak siar. Selain itu, stasiun radio yang ingin mempertahankan eksistensinya perlu memiliki tim kerja yang saling mendukung dan kompak untuk memproduksi dan menghasilkan materi siaran secara berkualitas. Di antaranya yang harus dipersiapkan adalah penyusunan produksi, di antaranya siaran produksi. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Produksi juga berarti proses untuk mengeluarkan hasil atau penghasilan. Hakikatnya, produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah dan faktor-faktor sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tiap-tiap stasiun radio memiliki bagian untuk menentukan penyajian acara produksinya. Karena produksi acara radio sifatnya tidak baku untuk semua stasiun radio. Proses produksi acara radio bukan hal yang mudah karena membutuhkan perancangan yang matang agar disiarkan sukses dan tidak mengecewakan pendengar. Menurut Mas Duki, membuat rencana siaran berarti membuat konsep acara yang disajikan kepada pendengar. Nah, tahapan-tahapan produksi dalam program radio terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu praproduksi. Itu terdiri dari planning. Planning yaitu perencanaan produksi, paket acara, siaran langsung melalui diskusi kelompok, disusun oleh tim kreatif bersama pelaksana siaran lainnya. Hasilnya berupa proposal yang memuat nama acara, target pendengar, tujuan, dan target penempatan siaran, sumber materi, kata dan musik, durasi, biaya produksi dan promosi, serta kru yang akan terlibat meliputi produser, presenter, operator, dan penulis makalah. Selain itu, perencanaan menurut JB Wahyudi diantaranya perencanaan siaran, termasuk di dalamnya perencanaan produksi dan pengadaan materi yang dibeli dari rumah produksi atau production house, serta penyusun menjadi rangkaian mata acara baik harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sesuai dengan misi, fungsi, dan tugas tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, ada yang namanya perencanaan pengadaan dan sarana atau prasarana. Yang ketiga, perencanaan administrasi termasuk dalamnya perencanaan dana, tenaga, pemasaran, dan sebagainya. Penyusunan perencanaan jangka pendek yang berorientasi pada perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan ini dilandasi situasi yang
situasi dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang yang ingin dicapai. Adapun tahap-tahap perencanaan yang termasuk harus dikerjakan yaitu jangka waktu penyelesaian. Siapa yang harus dikerjakan? Yaitu jangka waktu penyelesaian. Siapa yang harus diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa tahap kerja dan apa yang hendak dicapai. Kemudian dari bagian planning tadi, dari bagian praproduksi tadi, ada yang namanya collecting. Collecting itu ialah pencarian dan pengumpulan materi, musik, dan kata yang dibutuhkan, termasuk menghubungi calon narasumber jika acara berbentuk talk show. Sumber materi berasal dari perpustakaan, media massa, atau wawancara. Hasilnya materi siaran yang memadai dan siap untuk diolah dan diproduksi. Kemudian ada namanya writing. Writing adalah tahapan di mana seluruh materi diperoleh, lalu diklasifikasikan untuk ditulis secara utuh dan dalam kalimat siap baca atau disusun sedemikian rupa dengan naskah pembuka, penutup, siaran atau naskah selingan. Dan siaran dakwah materi dapat berupa semua bahan atau narasumber yang dapat digunakan dalam dakwah dan dalam rangka tujuan dakwah. Tujuan dari penulisan naskah yaitu untuk memudahkan dalam perencanaan produksi, menjadi medium berpikir kreatif, menjadi sarana komunikasi seluruh kerabat kerja, menjadi acuan materi yang akan direkam. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan naskah siaran, yaitu bahasa tutur, yakni bahasa percakapan, informal atau kata-kata dan kalimat yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian KISS atau keep it simple and short, yakni menggunakan kalimat yang sederhana dan singkat sehingga mudah dimengerti. Kemudian ELF atau easy listening formula, yaitu susunan kalimat yang enak didengar dan enak dimengerti para pendengar pertama. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lorena Indah Ayu Permata. Nah, itulah penjelasan dari Sulhanita mengenai praproduksi. Nah, selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu mengenai produksi. Nah, penjelasan produksi akan dipaparkan oleh Lorena Ayu Indah Permata. Kepada Lorena dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lorena Indah Permata dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang kedua yaitu produksi vocal recording. Menurut Mas Duki tahun 2004 halaman 47, vocal recording merupakan tahapan perekaman suara presenter yang membaca naskah di ruangan rekaman. Perekaman biasanya digunakan produksi acara seperti hiburan, olahraga, dan siaran informal. Sedangkan untuk program siaran interaktif tidak melakukan perekaman terlebih dahulu, karena siaran secara langsung baik itu di studio ataupun lapangan. Yang B ialah mixing. Mixing atau penggabungan materi vokal presenter dengan berbagai jenis musik pendukung dan lagu oleh operator dengan perangkat teknologi yang analog ataupun digital seperti sekarang ini, sehingga menghasilkan paket acara yang siap disiarkan. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan standar kemasan setiap acara.
Teknik-teknik mixing dalam produksi siaran diantaranya adalah yang pertama, the fade. The fade adalah pemudaran elemen suara secara perlahan-lahan dengan bertambah atau berkurangnya volume. Yang kedua ialah the fade in. The fade in ini adalah bertambahnya volume dari 0 sampai pada level yang diinginkan. Yang ketiga ialah the fade out. The fade out itu adalah berkurangnya volume dari level yang telah ada sampai ke titik 0. Dan yang keempat ialah the crossfade. The crossfade adalah efek yang dibuat berdasarkan penghilangan satu suara memunculkan suara yang lainnya. Untuk suatu periode transisi yang pendek, keduanya didengar. Yang kelima ialah the segue. Adalah istilah yang diambil dari musik untuk mengendalikan transmisi antara dua atau lebih dari elemen musik depan ataupun segmen program. Segue juga dibuat untuk menggunakan fade cross ataupun fade out. Dan yang C ialah on air. On air adalah penayangan acara sesuai jadwal yang direncanakan. Ini merupakan tahapan penyajian seluruh materi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada saat on air, ada dua metode yang harus dilakukan oleh penyiar, yaitu yang pertama, siaran sendiri, yaitu penyiar melakukan segalanya dengan sendirinya, baik bertutur, mengelola interaksi, maupun mengoperasikan peralatan. Dalam proses ini, menurut kemahiran dan keterampilan penyiar untuk menghidupkan siaran dengan varis warna maupun suaranya. Yang kedua ialah siaran berdua atau lebih, yaitu penyiar berpasangan baik dengan operator yang bekerja untuk mengoperasikan peralatan maupun dengan sesama penyiar. Penyiar berada dalam ruang siaran atau studio, dengan operator berada dalam ruang kontrol mengatur keseimbangan suara, kaset, tip, serta memutar musik sesuai dengan program acara. Adapun format siaran dalam radio saat on air ada dua macam, yaitu yang pertama, siaran langsung. Proses acara dilakukan tanpa melalui proses penyuntingan dengan menggunakan sarana komunikasi seperti seluler ataupun telepon umum. Yang B ialah siaran tunda atau recorder. Proses acara dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu fade in ataupun fade out, berupa penggunaan suara dari narasumber ataupun atmosfer suara lokasi peristiwa. Dengan beragam musik pendukung dan teknik cut to cut adalah teknik penggabungan bahan-bahan auditif secara tegas. Sekian pemaparan lanjutan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari Lorena Ayu Indah Permata mengenai produksi. Nah penjelasan yang kedua yaitu pasca produksi. Nah penjelasan pasca produksi akan dijelaskan oleh Dimas Diki Prasetyo. Kepada Dimas dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sigit Prasetyo akan melanjutkan pembacaan tentang makalah ini. Lanjut nomor 3, ada pasca produksi. Pasca produksi merupakan langkah berakhir di tahapan produksi yang berupa evaluasi program yang telah disiarkan. Sesuai siaran atau penyiar paket acara, tim produksi melakukan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Pasca produksi adalah proses evaluasi setelah sebuah program selesai, disiarkan kepada pendengar bersama tim produksi untuk pengembangan lebih lanjut meliputi apa saja yang menyangkut dari materi, teknis, koordinasi, dan sebagainya. Pada tahapan ini juga menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai oleh stasiun penyiaran. Terdapat jenjang-jenjang pada proses evaluasi, yaitu berikut. Proses dalam evaluasi terdiri dari 3. Yang pertama, menganalisa isi acara, meliputi apa saja yang kelemahan materi dan teknis, koordinasi tim, kecakapan penyiar, respon pendengar, dan lain-lain. Yang kedua, menganalisa isi kemasan acara, yaitu meliputi operator, kualitas audio, serta durasi. Dan yang ketiga, pembenahan dan rencana, yaitu pengembangan acara yang diharapkan agar acara tersebut menjadi lebih baik. Terdapat jenjang-jenjang pada proses evaluasi, yaitu sebagai berikut. Pada acara, hal ini dilakukan secara langsung usai disiarkan, melibatkan penyiar, pengisi acara, operator, dan pihak yang berhubungan dengan pembuatan program. Yang kedua ada per divisi. Hal ini dilakukan oleh divisi program musik, berita, maupun talk show, dilakukan mingguan atau bulanan, melibatkan kepala divisi dan pelaksanaan program. Yang ketiga ada antar divisi. Evaluasi yang menyeluruh dilakukan bulanan atau tahunan yang melibatkan seluruh pekerja di stasiun radio. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengukur kekurangan materi atau kemasan acara, mengukur disiplin, kreativitas pelaksana acara, mengukur dampak acara atau reaksi pendengar, dan sebagai penjelasannya, dan sebagai pembelajaran yang maksud saya. Oke, kita lanjut ke indoor dan outdoor. Saya akan bahas tentang indoor dulu. Indoor atau studio. Indoor itu adalah sebuah proses produksi radio yang dilaksanakan dalam studio. Studio adalah ruangan yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah acara melalui radio. Dalam ruangan radio diperlukan ruangan dengan kualitas panel akustik yang baik agar kejernihan suara ketika seseorang penyiar menyampaikan acara menjadi lebih jelas dan terdengar enak di telinga pendengar radio. Dalam produksi indoor, yang biasa berbentuk suatu dialog yang memenuhi syarat produksi dengan menggunakan mikrofon atau headphone, audio mixer, yang merupakan suatu alat yang terbilang penting dalam studio radio saat proses produksi siaran radio di saat berlangsung. Untuk penyiar, hanya duduk rileks di kursi dan hanya butuh teknis bicara dengan baik agar acara berjalan dengan lancar sepertinya. Sudah bahas indoor, terus kita bahas tentang ke outdoor. Pada produksi outdoor ini, di mana proses produksi radio dilakukan di luar studio. Biasanya ini dilakukan pada saat ada acara tertentu, semisal pada saat upacara bendera RI di lapangan. Kendala terberat pada produksi ini adalah ialah penyiar yang melaporkan tidak dapat mengontrol keadaan di lapangan, seperti suara angin kencang dan menyebabkan bocornya suara dari luar yang masuk ke dalam suara internal. Kesimpulannya adalah kesimpulan di
kelompok kami adalah produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa. Produksi juga berarti proses untuk mengeluarkan hasil atau penghasilan. Pada hakikatnya, produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah dan faktor-faktor sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tiap-tiap stasiun radio memiliki bagian untuk menentukan waktu penyiaran acara produksinya. Karena produksi acara radio sifatnya tidak baku untuk semua stasiun TV. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari tahapan produksi sebuah program acara radio. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.